kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Katakan luar biasa, sehat, diberkati. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan pagi ini kekasih Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama berkemenangan ada dalam rumah Tuhan. Kita menjadi pribadi yang selalu menghormati dan menguduskan hari Sabat untuk kita terus membawa kehidupan selalu dan selalu ada dalam hadirat Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan kita, dan percayalah setiap apa yang kita lakukan yaitu persekutuan kita dengan Tuhan sungguh tidak akan pernah sia-sia kekasih Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama pagi ini sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi dan membawa segala pujian sembah kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita akan baca di dalam Mazmur kekasih Tuhan. Mazmur 150 kita akan baca firman Tuhan ini, supaya firman ini mengingatkan kita selagi nafas hidup masih Tuhan anugerahkan, jangan pernah berhenti untuk selalu memuji menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Mazmur 150 kita akan baca sama-sama mulai dari judul firman Tuhan yaitu Haleluya, yang artinya segala puji kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerah-capi yang berdenting, pujilah Dia dengan cerah-capi yang berdetak. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran, bahkan segala keagungan ya Tuhan, bahkan segala kalanya kami hanya persembahkan bagi Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhanku. Dan hari ini hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam pribadi lepas pribadi kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hari ini, hari yang terbaik, hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi ini kami bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhanku, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Engkau menguduskan pribadi lepas pribadi kami semua, sebab kami tahu Engkau adalah Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berkat Tuhan turun dalam ibadah raya pagi hari ini, dan kuasa Tuhan makin dinyatakan, kekuatan, semangat yang baru, pemulihan, perubahan dalam kehidupan Tuhan semakin kerjakan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami makin disempurnakan, makin mengalami setiap janji-janji Tuhan, baik janji hidup di bumi, lebih janji hidup yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku. Tutup bungkus setiap kami, tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus kota dan bangsa kami dalam kuasa darah Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menikmati hadirat Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan senantiasa mau mengalami kuasa, kemuliaan, kasih Tuhan lebih dan lebih lagi terjadi
yang mau alami dan percaya dengan penuh iman, bersama-sama kita katakan amin. Silakan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Engkau luar biasa. Kami ada hanya karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Seangin hujan, mari kita sembah angkat pujian ini kepada Bapa kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Mari bawa syukur yang terbaik. Dia yang menyertai hidup kita kekasih. Hari ini kita ada di awal bulan Juli. 6 bulan kita sudah lalui bersama dengan Tuhan kita. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yes, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami hanya bersama Tuhan. Kami mampu melewatinya.
Tuhan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap suaramu. Mari sembah Dia. Kasih setianya tak
masing-masing pribadi semakin fokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini saat yang terbaik, ini saat yang terindah, ini kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita, kekasih Tuhan, untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapa kita di dalam Yesus, di dalam hadiratnya, di dalam rumah kudusnya. Mari lebih lagi rindukan Dia makin berkarya dalam diri. Terus jemaat sembah Tuhan, Dia akan Tuhan rindu mendengar suaramu lebih lagi. Tuhan rindu mendengar ungkapan isi hatimu. Ya Rama ya Syekh, ya Rama ya Syekh, untuk melihat hati kami Bapa, untuk mendengar seruan kami, engkau mendengar sembah kami, engkau mendengar syukur kami, engkau mendengar pujian kami. Yes, lebih lagi sembahku. Apa yang ingin Bapak Ibu Saudara katakan kepada Tuhan, katakanlah. Ungkapkan segala isi hatimu di hadapan Tuhan Saudara. Hanya Dia pribadi yang mengenal hatimu. Hanya Dia pribadi yang mengetahui sampai ke dasar hatimu. Dia melebihi siapapun. Bahkan Dia melebihi yang terdekat dalam hidupmu, kekasih Tuhan. Percayalah hanya dalam hadirat Tuhan saja ada kekuatan. Dan saat ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati di hadapan-Nya. Biarlah pagi hari ini Tuhan mendapatkan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah umat ketebusannya yang memiliki kesungguhan hati di hadapan Tuhan, sehingga kekuatan yang berlimpah-limpah itu Tuhan perkenankan dianugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan tetap mendapatkan hidup kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang selalu menyembah Tuhan dalam roh dan hidup dalam kebenaran itu. Sejenak saya mengajak umat Tuhan, engkau yang sudah diberi bahasa, mari lebih lagi berkata-kata dalam bahasa. Bangun imanmu dalam Tuhan, nyalakan api rohmu lebih lagi, kekasih Tuhan. Jaga api itu tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Itu firman Tuhan. Yeah.
pujian, hormat kemuliaan hanya bagi Tiara Bapa Yesus. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh.
jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Ya, semua katakan akan ku syukurlah kasih setiamu, ku bertahan kau buat Tuhan. Yes. Oh semua, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang Tuhan. Biar apa kasih Tuhan, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersama hari yang terbaik. Haleluya. Semua hidupku ada di tanganmu. Percaya dengan iman saudaraku. Amin. Walau tubuhku ditemukan, yes, walau jiwaku goyahkan, lakukan ini. Amin. Roh Tuhan yang memberi penghiburan, akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Rohmu hati, dan nikmatku lebih katakan, ku mau tetap bersyukur, yes, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, yes, senantiasa bersyukur, hatiku sama Bapa. Setiap hari yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan saudaraku, akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Rohmu hati, dan nikmatku. Semua sendiri. baca firman dari Kejadian, semua yang dijadikan Tuhan adalah baik adanya. Apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan Yesus tetap baik. Oke, sebelum duduk kasih salam dulu. Apapun, satu orang saja, tapi ngomong ya. Enggak ya, satu saja.
ya, bilang seperti ini. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Ingat, tetap, jangan terus bego. Oh gak jejer, salah. Ini malah soalnya di depan jejer. Ya, apa? Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Oke, saya lihat 1, 2, 3. Saudara, oke, silakan duduk kekasih Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita lewati memang tidak mudah, ya. Jadi tidak heran, saudaraku, di akhir zaman ini akan banyak kasih yang mulai pudar, akan banyak orang yang letih lesu karena kehidupan yang semakin hari bukan semakin mudah untuk dilewati. Tetapi mari tanamkan hal ini kekasih Tuhan. Apa yang Tuhan jadikan, apa yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Amin. Apapun yang terjadi, firman Tuhan sudah menyatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa kekasih Tuhan? Kebaikan. Bagi siapa dong? Oh, luar biasa. Bagi orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, yuk, apapun yang terjadi, tetaplah kita memilih untuk mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Untuk kita terus menjadikan Kristus prioritas dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Maka semua kita akan bisa lewati, dan kemenangan demi kemenangan itu yang tetap jadi bagian kita. Sebab hanya orang yang setia, yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan diselamatkan. Dunia boleh berubah, segala musim boleh berganti, keadaan boleh bertambah sulit, bertambah syukur. Tapi biarlah itu tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita putus asa, kekasih Tuhan. Yuk, makin bangkitkan roh. Engkau tidak sendirian, ada Roh Kudus yang selalu ada bersama kita. Percayalah, kita akan melewati semuanya. Dan sungguh orang-orang yang tetap percaya, bertekun, taat, dan tetap bertahan akan melihat dan mengalami kuasa kasih anugerah Tuhan. Bahkan hak istimewa itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yang terus berjuang di dalam ketaatan, kesungguhan, ketekunan sampai akhir. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami sangat bersuka cita pagi ini, karena kami nikmati kehadiran-Mu luar biasa. Dan sukacita-Mu Tuhan, sukacita oleh Roh Kudus itu yang selalu nyata dan kami rasakan melimpah dalam hidup kami. Sebab sukacita oleh Roh Kudus tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, dan tidak dibatasi oleh apapun juga. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dan kesempatan pagi yang indah ini, kembali kami mau Tuhan untuk tetap lakukan bagian kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan teladan yang Kau berikan kepada kami, yaitu kehidupan Ishak yang terus menabur di masa-masa sulit. Kami akan tetap lakukan itu, ya Tuhan. Semua kami lakukan karena kami mau taat kepada firman Allah. Kami mau senangkan hati Tuhan dengan apa yang terus kami bisa lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Jika sebentar kami tidak menabur, Tuhan memberkati setiap benih yang kami tabur. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya penuh janji firman-Mu pasti tergenapi dalam setiap kami. Apa yang kami tabur pasti kami tuai, dan semua yang kami lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan turun dalam pribadi, lepas pribadi kami semua lebih lagi. Dan pagi ini kami rindu Tuhan, Engkau juga berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang sudah Kau utus. Mari Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu. Engkau yang tetap berdaulat, dan Engkau yang tetap menyatakan kehendak-Mu dalam kami. Jadikan setiap kami bukan hanya pendengar, membaca firman Tuhan ataupun penyampai firman,
Jadikan setiap kami pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga perubahan demi perubahan yang luar biasa, kesempurnaan itu semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai saatnya nanti kami bertemu muka dengan Bapa kami di surga, bahagia kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberikan yang terbaik dan siap lebih lagi dipenuhi dengan firman-Nya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan penuh iman dan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sambil kita berikan yang terbaik, siapkan hidup kita untuk diberkati dengan kebenaran firman pagi ini. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari angkat pujian ini, saudara. Renungkan setiap kalimat di dalamnya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan sampai detik ini ku melihat. Lihatlah kasih Tuhan. Sampai hari ini kita ada hidup putih benar Tuhan dalam hidup kita. Mari sampai selamanya Tuhan tetap jadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biarlah ini yang senantiasa kita mau akui di hadapan Tuhan, saudaraku. Mari tetap dalam hadirat Allah. Dengan perlahan sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatimu katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Selamanya Kau
Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, minggu, bulan, sampai tahun, Kau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kau Allah yang setia, sampai memutih rambutku, Kau tidak akan pernah berubah. Kau tetap Tuhan yang sama. Bahkan sehelai rambutku yang jatuh pun Tuhan tahu, karena Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami mengutip kembali, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Setiap pencobaan, setiap persoalan yang Tuhan izinkan tidak akan pernah berjalan untuk seterusnya. Akan ada masanya. Tuhan membukakan jalan, akan ada waktunya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, karena nama-Mu akan dipermuliakan. Bapak, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur. Kami diberi kesempatan hari ini memuji dan memuliakan Engkau. Kami memberikan penyembahan kami, dan penyembahan kami yang ini menjadi tahta-Mu, sebab Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dan setiap kami, urapan-Mu turun atas setiap kami. Apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami pelajari, buat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Terima kasih untuk musik pemuji. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Baik, pagi hari ini atau siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas kepada Bapak Ibu Saudara tentang sesuatu hal yang mungkin pernah kita dengar, mungkin pernah kita juga bersama-sama pelajari, tapi ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Istirahat yang direncanakan Tuhan. Jadi istirahat yang direncanakan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-24 dan 30. Sebagai dasar firman Tuhan, kita akan bersama-sama melihat kitab Matius pasal yang ke-20, pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara semua, demikian firman Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kenapa Tuhan merencanakan istirahat buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu butuh yang namanya istirahat. Jadi dalam evaluasi 3 bulanan, 6 bulanan, dan 1 tahun, maka pemimpin lapangan kami kaget ketika mendengar laporan yang kami kerjakan. Bapak Ibu Saudara, saya ada di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, itu memang mahasiswanya tidak begitu banyak. Tapi setelah 4 tahun yang lalu, ketika Tuhan izinkan kami mendirikan institusi dengan 3 program studi pariwisata, desain komunikasi visual, dan bisnis, maka kami saat ini menangani kurang lebih sekitar 336 mahasiswa, dan semuanya wajib asrama. Jadi 336 itu semuanya asrama. Kebetulan saya di bagian asrama, Bapak Ibu Saudara. Dan dari jumlah 336 mahasiswa itu, Bapak Ibu Saudara, mayoritas 70% itu dari luar pulau. Ya, boleh saya katakan dari, bahkan maaf kata, sinyal pun muncul dan tenggelam, ya Saudara. Dan tidak sampai di situ. Sebenarnya mayoritas mereka itu Kristen, daerah-daerah Kristen, tapi Bapak Ibu Saudara yang perlu Saudara ketahui, kepercayaan mereka itu begitu kuat. Contoh, beberapa minggu ini saya menangani anak laki-laki yang saking seneng-senengnya nge-gym, Bapak Ibu Saudara ya, dia tiap minggu itu izin nge-gym. Pak, izinnya Pak, ngapain? Nge-gym gitu. Jadi latihan otot, latihan beban, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena nggak terbiasa atau nggak punya mentor atau ya pokoknya dia masuk gym
Wong di Tawangmangu itu nge-gym murah sekali Bapak Ibu Saudara. Per jamnya itu cuma 5.000 gitu kan. Jadi kalau 5.000 itu waduh udah sangat puas buat mereka. Nah karena nggak ada mentor, nggak ada yang ngelatih, penting dia itu angkat-angkat aja gitu saudara. Tiba-tiba muncul satu penyakit di dalam dirinya yang nggak dia sadari. Nama penyakitnya itu ambeien. Nah, jadi karena kesenangan ngawur kan Bapak Ibu Saudara itu kan muncul ambeien saudara. Nah waktu muncul ambeien itu dia datang ke saya, Pak, kok pantat saya ada darahnya gitu. Terus kemudian coba kita cek di puskesmas kasih info ke saya, oh Pak ini ambeien. Lalu kemudian saya cerita, kenapa ini kok ambeien? Oh saya sudah tanya sama anaknya, kalau anaknya itu beberapa minggu ini dia sering angkat beban yang berat. Oh ya sudah. Tapi waktu anaknya ini lapor ke orang tuanya, beda kasusnya Bapak Ibu. Jadi waktu dikatakan Bu atau Pak atau Mah gitu kan, aku kena sakit ini gitu, langsung reaksinya berbeda. Oh jangan-jangan kamu itu sedang diguna-guna nak gua gitu kan. Jangan-jangan kamu itu sedang dikerjain sama orang gitu. Lalu kemudian orang tuanya sangat menginginkan kamu segera pulang, kita kasih obat tradisional supaya segera sembuh gitu. Lalu kemudian anak itu datang dan dia bilang, Pak saya mau izin pulang. Lah kamu ini belum selesai kuliah. Kalau rumahmu, kan saya tahu rumahmu kan masih Karanganyar. Kalau rumahmu sekitar Solo, saya izinkan pulang tidak apa-apa. Ini rumahmu tuh beda pulau, luar pulau, dan itu jauh. Saya bilang begitu. Tapi orang tua saya pengen saya pulang Pak, gak bisa. Gitu. Mana? Saya telepon orang tuamu. Saya teleponlah orang tuanya, ibunya. Waktu ibunya saya telepon, langsung pernyataannya yang pertama, Pak, saya minta anak saya pulang karena anak saya sedang diguna-guna. Saya kaget, kok diguna-guna Bu? Iya, karena keluar darah dari pantatnya. Saya jelaskan, Bu, anak ibu tidak kena guna-guna. Anak ibu sedang latihan gym, dia tidak ada mentoring karena latihan beban berat seperti apa itu saya nggak ngerti, tapi kemudian itu penyebabnya. Enggak Pak, pokoknya itu pasti diguna-guna. Izinkan anak saya pulang supaya saya obati secara tradisional. Lalu saya bilang, Bu, kami ini tinggal di Jawa. Maaf saya berkata, rumah sakit kami lebih komplit. Misalkan kami nggak bisa menangani di sini, nanti akan kami bawa ke Solo, akan kami usahakan yang terbaik buat anak ibu. Ibunya berkata, tidak, pokoknya anak saya harus pulang karena anak saya sedang dikerjai orang dan saya harus sembuhkan dengan obat tradisional. Langsung ditutup teleponnya, saya bilang sama anaknya, kamu tetap di sini dan tidak boleh pulang. Saya bilang begitu. Nah tapi proses, tidak usah nanti, tidak usah apa-apa, kita selesaikan dan selesai Bapak Saudara. Kita obati mungkin sekitar 1 minggu dan selesai dan sembuh Bapak Saudara. Nah itulah yang kemudian saya report. Waktu saya reportkan itu dievaluasi, itu field leader kami, pemimpin lapangan kami membaca dan kemudian dia berkata begini, ini baru 1 orang. Nah kalau 336 punya pengalaman yang sama seperti ini, apa enggak kepalamu jeblos gitu. Terus saya bilang, ya ini kan kami alami, ini yang kami tangani, anak-anak asrama dengan berbagai macam model. Saya bilang begitu. Sudah, singkat cerita itu bulan Mei kami dievaluasi, dia bilang begini, sudah ambil waktu istirahat. Kalian berdua, semuanya keluarga kalian ambil waktu rest, sebab kalau enggak saya sudah melihat pasti kamu akan mengalami tekanan, pasti kamu akan mengalami kecapean dan pasti kamu akan jeblos. Singkat cerita, saya mengikuti pemimpin kami 2 minggu yang lalu, kami ambil waktu untuk istirahat di Gianyar di Bali. Nah kebetulan memang kami ada acara di sana. Jadi 1 minggu saya rest, saya istirahat. Mau respon sebenarnya tidak bisa, tetap SMS, WA, kabar asrama, Pak izin keluar ya Pak izinnya ya Pak. Jadi saya harus mematikan benar-benar handphone saya, data saya. So kalau enggak itu WA akan sekian masuk gitu kan. Jadi saya harus istirahat betul. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada istirahat yang direncanakan Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi istirahat itu bukan menandakan kita malas, bukan. Kecuali kalau kita pekerjaannya hanya istirahat, nah itu mungkin kita malas gitu kan. Mendinore
kan? Mangan turu. Nah itu mungkin itu kategori malas. Tapi bukan berarti kemudian waktu kita mengambil istirahat, kemudian kita sebagai kategori orang yang tidak suka bekerja. Bukan. Karena memang istirahat itu sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan next slide boleh. Ini diklaim sampai dengan hari ini di tahun 2025. Ini adalah handphone termahal di seluruh dunia. Handphone ini harganya 571 miliar. Handphone ini harganya, nilainya. Kalau nggak percaya nanti buka di Google. Jadi harganya 571 miliar. Iki tuku dawet sak buah kulo sak warna-warnane. Nek tuku dawet, tuku bakso ya sak glondongane kabeh. 571 miliar. Memang tidak masuk akal. Merek handphonenya ini iPhone 6. Kalau dibandingkan di tahun 2025, ini sebenarnya sudah sangat ketinggalan jauh. Karena sudah muncul iPhone 15. Bahkan sudah mulai rilis, icip-icip 16 sudah mulai diciptakan. 15 sudah muncul, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kenapa handphone ini jadi mahal? Karena terbuat dari permata. Jadi di sekelilingnya itu permatanya itu yaitu dijadikan mahal. Lapisannya lapisan emas. Tapi sistemnya memang sistem yang sangat bagus, anti hacker katanya, gitu kan. Seharga 571 miliar berarti nilainya sangat tinggi. Tapi secanggih-canggihnya dan seberapapun nilai harga dari handphone ini, Bapak Ibu Saudara, mau digunakan berapa lama, dia akan tetap namanya mati. Sebab baterainya terbatas. Dan belum ada diciptakan handphone dengan baterai lifetime, nggak ada. Yang kita pakai seumur hidup kita, nggak ada. Yang tanpa habis, nggak ada. Artinya handphone itu terbagus, terbaik, termahal, tetap ada waktunya, namanya ngecas. Jadi kalau baterainya sudah habis perlu di-charge. Dan di-charge itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau punya handphone yang awet, waktu charge jangan pernah digunakan. Seringkali karena kita main game, main apa, atau sedang scroll media sosial sedang tertarik, tetap kita tancepin, tetap kita pakai. Percayalah baterai saudara pasti akan ngedrop. Namanya charge itu istirahat. Namanya istirahat ya di charge sudah, ditinggal saja sampai penuh. Handphone sekarang kan canggih semua, enggak zamannya kita dulu. Kalau zamannya kita dulu kan ngecas besok pagi baru penuh kan gitu kan. Kalau sekarang kan 30 menit, 10 menit, 1 jam paling lama sudah full Bapak Ibu Saudara. Charge itu tidak boleh dipakai karena dia memang harus rest, dia harus istirahat. Nah itulah sebabnya kemudian kita perlu namanya mengambil waktu untuk istirahat. Time for a break. Next slide boleh kan? Pernahkah Anda merasa lelah bukan hanya tubuh tapi juga hati dan pikiran? Dan mengapa Tuhan justru memerintahkan umatnya untuk beristirahat bahkan di tengah-tengah kesibukan? Jadi di tengah segala macam aktivitas Bapak Ibu Saudara di rumah tangga, di pekerjaan, di dunia pelayanan, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara, justru waktu saudara capek secara tubuh, secara hati dan pikiran, di situ Tuhan perintahkan ambillah waktu untuk istirahat. Time for break. Harus istirahat. Yitro tiba-tiba datang ke anak mantunya namanya Musa. Waktu pertama kali dia datang, maka ngobrollah Musa dengan Yitro. Waktu Yitro dan Musa ini ngobrol, maka Musa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Pak Yitro, wah laut itu terbelah sedemikian rupa, wah makanan-makanan dicukupi, sendalnya mereka selama dipakai gak pernah rusak, baju yang mereka pakai gak pernah luntur, gak pernah sobek. Tuhan luar biasa. Lalu Yitro mendengar itu dan memuji Tuhan. Wah, Tuhanmu memang luar biasa. Keesokan paginya si Yitro itu melihat Musa, sudah ada antri sekian ratus orang bahkan ribu orang di belakang. Ngapain? Minta konsultasi. Jadi Musa itu melayani sekian, Musa waktu itu memimpin kurang lebih 2 juta umat, Bapak Ibu Saudara. Dan Musa dari pagi sampai malam hari hanya menghabiskan waktunya untuk orang-orang itu konsultasi sama dia. Perkara PTE sirai rodok keceklek ngomongnya nek Musa, Saudara. Perkara apalah yang ringan-ringan saja datangnya ke Musa, Saudara. Sehingga kemudian Yitro berkata, loh, dipanggillah si Musa ini, anak mantuku, gitu kan. Kamu kalau lakukan ini setiap hari, kamu nanti capek. Bukan hanya capek fisikmu, capek hatimu, capek pikiranmu. Apalagi itu kamu lakukan dari pagi sampai malam. Sini, aku kasih nasihat. Mulai pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang mulai memiliki hati dengan Tuhan. Ambil mereka, ada pemimpin 1000, ada pemimpin 100, ada pemimpin 50, dan ada pemimpin 10. Jangan semuanya kamu tangani, stres kamu semua. Halo? Coba kalau di sini satu orang yang melayani, yo mimpin pujian, yo persembahan, yo main musik, yo khotbah, sebulan yang paling tahan lama. Habis itu saya pamit ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa dikerjakan satu orang sendiri, karena kita itu tubuh Kristus harus saling melengkapi. Makanya kenapa Tuhan justru suruh kita untuk istirahat. Time for a break. Ayo ambil waktu untuk istirahat. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama Allah sendiri yang memerintahkan dan memberikan contoh buat kita untuk istirahat. Dari 10 hukum Tuhan, yang pertama, hukum pertama 1, 2, 3. Bukan, yang 10 hukum Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sabat itu artinya berhenti. Bahkan itu masuk 10 hukum Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Sangat penting itu istirahat. Jangan sampai tidak istirahat. Allah sendiri menetapkan sebuah hukum untuk manusia itu istirahat. Allah beristirahat bukan berarti Allah itu capek gitu. Allah menetapkan hari Sabat berarti Allah itu juga capek. Enggak. Dia tidak terbatas, dia unlimited gitu. Dia maha kuasa, maha segala-galanya. Tapi kenapa dia menetapkan satu hukum untuk istirahat? Tuhan pun sejak awal, bahkan sejak manusia diciptakan yang pertama kali, jadi terang, jadi cakrawala, lautan, daratan, benda-benda di langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia diciptakan pada hari yang ke-7, Tuhan menetapkan untuk istirahat. Jadi sama. Jadi ide istirahat itu idenya Tuhan. Ide istirahat itu berasal daripada Allah. Sehingga saudara secara tubuh, secara jiwa, secara roh perlu namanya rest. Tubuh saudara jika tidak saudara istirahatkan, yang terjadi muncullah berbagai macam penyakit. Dan jangan pernah mau. Jangan pernah mau. Jika tubuh saudara tidak pernah saudara istirahatkan, penyakit mulai muncul pasti. Makanya saran dokter, siapapun dokter, mau dokter Indonesia, mau dokter luar negeri, selalu menghimbau jangan sering-sering begadang.
Karena jam-jam itulah semua organ tubuh kita yang penting-penting sedang beristirahat. Saudara paksa jam 10 tetap bangun, apalagi maaf kata beberapa yang tidak bisa tidur kalau nggak makan malam, ya. Jadi harus makan malam, harus ngisi dulu. Nah, jamnya akan terus bekerja. Penyakit mulai muncul jika kita tidak mengalami namanya istirahat. Makanya pakailah istirahat, Bapak Ibu Saudara. Ada satu evaluasi pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Apakah kita menganggap istirahat sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, atau justru kita merasa bersalah saat kita berhenti sejenak? Dipertanyakan, dievaluasi. Apakah istirahat itu merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita, atau justru kita merasa pekerjaanku belum selesai, ini kok belum selesai. Lembur sesekali boleh, kalau lembur tiap hari jangan. Pelayanan setiap hari jangan. Tapi karena kita harus melayani Tuhan, tidak salah. Jangan sampai Tuhan nanti bilang begini, kamu kuwi sopo to? Wabe mbok layani sampai kowe lali mbek aku. Pernah kan di Matius pasal 7 itu? Tuhan, aku menyembuhkan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku melayani engkau demi namamu. Tuhan terus terang berkata, kowe sopo, aku gak kenal. Kamu itu siapa? Karena apa? Karena tidak pernah pakai untuk waktu bersekutu dengan Tuhan. Apakah itu terjadi? Apakah itu nyata? Nyata, Bapak Ibu Saudara. Waktu kami akhirnya ketemu kemarin di Gianyar, beberapa orang menghampiri kami berdua dan mereka ingat pesan saya waktu bulan Desember yang lalu ketika kami di Lombok. Kami member carry mereka dan beberapa mereka sampai cium tangan kami dan berterima kasih karena kami mempertanyakan satu pertanyaan saja kepada mereka. Pertanyaan saya begini pada waktu itu. Kamu kan sibuk melayani, menginjil, bahkan membaptis orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Saya boleh tanya nggak sama kamu, kapan terakhir kamu berdoa sendiri dengan Tuhan? Mereka nggak bisa jawab. Akhirnya mereka menangis. Waktu mereka menangis, baru kemudian mereka berkata begini, baru kali ini saya kedatangan pemimpin yang mempertanyakan kehidupan rohani saya. Kalau saya mau jujur, sebenarnya sudah 1 tahun ini saya nggak pernah berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kaget kami. Lah, kan kamu memberitakan Injil, kan kami ingat Pak, kami melakukan semuanya itu, tapi jujur, kami sebenarnya kosong, kami kering, kaget kan. Bapak Ibu Saudara, itu waktunya kita untuk istirahat, waktunya untuk kita mencari Tuhan, waktunya untuk kita melakukan pelepasan. Makanya praktek sisihkan dalam 1 hari, entah itu jam dalam per minggu untuk sabat, untuk kita beristirahat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mari kita perhatikan. Jika istirahat yang direncanakan Tuhan itu tidak kita lakukan, next slide, maka yang terjadi akan menimbulkan yang namanya bahaya. Sekarang kita cek dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita, jika ada tanda-tanda ini, yang dimana tanda ini perlu istirahat. Salah satunya adalah jika kita ketemu rekan kerja yang mudah marah-marah, sulit berkonsentrasi, kurang bersukacita dalam pelayanan, coba tanyakan, jangan-jangan kurang istirahat. Kowe ngopo to Mas Budi nyokok bengok wae. Coba disentuh. Kowe ketoke pengen istirahat. Halo. Kalau sudah tegang, kalau sudah wah segala macam di kantor, coba ditanya. Jangan-jangan pemimpin kita, rekan kerja kita, atau siapapun itu perlu yang namanya istirahat. Betul atau tidak? Sebab kalau enggak, ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita perlu tahu, ini bapak-bapak atau laki-laki ya, dan ibu-ibu perlu tahu kalau laki-laki sedang istirahat. Laki-laki itu ada namanya empathy box.
atau yang disebut sebagai kotak kosong. Caranya mengisi kotak kosong itu, maka kadang-kadang laki-laki itu sering nonton. Yang meskipun yang dia tonton itu dia tidak mengerti dan dia nggak suka, sehingga kemudian TV-nya atau apapun yang nonton dia. Pernah mendapati itu? Jangan dimarahi, karena memang itu sedang ngecas. Chargingnya laki-laki itu begitu. Atau sebaliknya, so bapak ibu-ibu suka nonton di X1 kan gitu kan, mau ngejak pasangannya, terus kita nonton mas ini filmnya bagus, wah yo nonton. Tapi waktu di bioskop justru tertidur dengan lelap gitu kan. Jadi gue pindah turu bapak ibu saudara. Terus kemudian kita protes, mesti dibayari premier, larang-larang, dikai selimut, malah pindah turu ya saudara. Atau sebaliknya waktu di rumah, TV ini ngurup, orang yang makan ini duduk TV ya. Jangan dimarahi, karena laki-laki ngecasnya itu memang begitu. Betul atau betul yang laki-laki? Halo? Jadi belum apapun, karena memang itu waktunya untuk dia istirahat sebenarnya, charging. Jadi delok TV murut TV ini 5 menit 10 menit turun saja. Makanya TV ini delok orangnya gitu. Tapi itu laki-laki. Sebaliknya perempuan itu kadang-kadang menggunakan istirahatnya justru mengerjakan hobi. Yang kita tidak ngerti, kalau laki-laki nggak ngerti ini bisa ribut Bapak Ibu Saudara. Contoh, istri saya ini orang admin, dia teliti di bidang admin. Tapi saya ngerti restnya dia itu adalah rest ketika dia masak. Nah kan saya sebagai laki-laki saya berkata begini lah, kan kamu sudah capek di kantor, sudah pikirannya istirahat. Kita kan sama seperti laki-laki kan, berarti kan tidur kan begitu kan saudara. Kalau perempuan tidak, perempuan itu bisa mengerjakan hobinya, mau itu jahit, mau itu dom, boleh kakok suwek, boleh segala macam gitu kan, atau apapun yang dia bisa lakukan, karena itu restnya dia. Karena itu istirahatnya dia. Nah kita berpikir bahwa dia harus sama seperti kita. Namanya istirahat berarti tidur kan begitu. Padahal tidak selalu begitu kalau untuk wanita. Wanita dengan segala hobinya itu tempat yang menyenangkan buat dia. Itu tempat istirahatnya buat dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, istirahat itu sangat penting. Secara fisik itu memang kita perlu istirahat. Kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik. Secara emosional kita tahu juga bahwa ada tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Ada orang yang mulai gak suka dengan saudara, ada orang yang mulai ngerasani Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mulai menekan Bapak Ibu Saudara. Seperti contohnya Elia ketika sudah berhasil memenangkan pertarungan dengan sekian banyak nabi-nabi Baal yang dimana harus mendatangkan api dari atas, maka kemudian Isabel, istrinya si Ahab, marah besar. Ini siapa yang sudah bunuh nabi-nabiku? Ini siapa yang sudah mengalahkan nabi-nabiku? Akan kucari, akan kubunuh dia. Lalu Elia dapat pressure itu, dia ketakutan. Dia lari, dia sembunyi, dia lari dari Isabel, dia lari dari pencarian itu karena jiwanya sedang mengalami satu tekanan yang kuat. Sampai akhirnya Allah datang. Di Alkitab kita menceritakan di sana, di Alkitab kita menceritakan kemudian Allah memberi makan Elia, membuat istirahat Elia, lalu kemudian Elia mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tubuh kita, jiwa kita, roh kita perlu yang namanya rest, istirahat. Kalau saudara nggak istirahat, semua bisa kacau, semua bisa luar biasa terjadi. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara, entah ini benar atau tidak, tapi dokter dalam jurnal-jurnal kesehatan membuktikan dalam satu hari seseorang itu sebenarnya butuh pelukan minimal sebanyak 4 kali. Minimal. Dan survei membuktikan ada seseorang, ini tidak berlaku general, ini kasus khusus ya, ini tidak berlaku general, tapi survei membuktikan dari penelitian itu, jika ada seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi dan itu terus menerus Bapak Ibu Saudara, maka diprediksikan
orang itu tidak pernah mendapatkan pelukan. Baca di Google, nanti ketik di Google ini ya. Di Google ya. Ada seorang ibu namanya The Mother of Hug. Kenapa? Ini orang India pergi ke seluruh dunia di bandara-bandara sambil bawa papan nama. Siapa yang mau dipeluk datang. Cuma gitu pekerjaannya. Dia keliling seluruh dunia. Maka sampai dijuluki itu The Mother of Hug, ibu yang suka memeluk. Jadi pelukan itu ternyata penting. Dan ternyata seseorang yang dipeluk itu sejenak, sekian detik, sekian menit mungkin dia sedang rest dan melepaskan sesuatu. Makanya kalau orang nggak pernah dipeluk, darah tingginya naik. Ojo gegeran kono mulai ya. Jadi yang tensinya tinggi itu ternyata psikologi membuktikan butuh pelukan dalam satu hari minimal 4 kali. Kaya ngombe obat wae. Tapi itu fakta. Jadi kalau seseorang itu dipeluk, rasa nyaman, rasa tenang, rasa enak. Di keluarga kami nggak ada yang darah tinggi, nggak ada. Saya paling tinggi ya, paling tinggi, tensi itu paling tinggi, paling tinggi itu di 120 itu paling tinggi, tapi jarang. Saya itu pasti 105, 110, bawahnya 70, bawahnya 80, itu setiap hari. Gitu. Pasti begitu. Kenapa? Ya kami lakukan itu. Pagi kakek dipeluk. Pagi hari kami peluk istri saya, peluk anak-anak saya, berkati mereka. Nanti siang hari anak-anak saya pulang, saya peluk mereka kembali. Istri saya pulang, saya peluk mereka. Mau makan malam, kami peluk mereka. Itu kami lakukan setiap hari. Sehingga yang terjadi adalah waktu kita sedang mengalami istirahat, pemulihan terjadi di situ. Amin. Praktekkan ya nanti pulang ya. Praktekkan. Dipeluk malah darah tinggi, ya itu beda mesti. Karena meluknya karo ngene. Kowe bayar utang dulu. Langsung stres ya. Karena meluknya karo bisi itu ya kayak mau main belum dibayar. Peluk apa anaknya kuliah belum dibayar, langsung stres ya gitu. Gak usah macam-macam, gak usah teko-teko. Peluk-peluk baik kan gitu. Nah, peluk karo dibisi ya stres. Peluk-peluk aja. Nah, kalau peluk darah tinggi itu hati-hati. Ada sesuatu. Ya. Dari istirahat itu penting. Kalau nggak istirahat yang terjadi itu mudah marah, sulit konsentrasi, kurang bersukacita dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian kita membahas yang ketiga tadi yang terambil dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan 20 sampai 30. Next slide boleh Kak. Istirahat sejati hanya ditemukan dalam Kristus. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kata kelegaan itu menggunakan kata anapausis yang artinya memberikan sebuah istirahat yang benar-benar tenang dan sangat menikmati. Itu yang ditulis Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, ia menenangkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mengundang kita untuk kita beristirahat, bukan berarti itu sebuah undangan biasa, bukan. Yesus pun di tengah-tengah kesibukannya dia mengajar, menyembuhkan banyak orang. Alkitab kita, Injil mencatat, mau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mencatat kisah Yesus yang mengambil waktu untuk istirahat juga. Bahkan Alkitab kita yang terkenal ceritanya waktu murid-muridnya dalam pelayaran, justru Yesus di tengah badai yang begitu rupa, Yesus pun tetap ambil waktu untuk istirahat. Yesus tertidur di sana.
Yesus istirahat di sana. Sama, satu-satunya istirahat yang bisa membuat kita kembali lagi segar, kembali kita mendapatkan kekuatan yang baru, kembali kita mendapatkan satu kesegaran yang berasal daripada Allah adalah kita istirahat di dalam Yesus Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Dalam hadiratnya ada damai, dalam hadiratnya ada kekuatan, dalam hadiratnya ada sukacita, dalam hadiratnya ada kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, dan itu kita temukan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus panggil kita, bahkan termasuk setiap kita yang punya kesalahan yang besar. Setiap orang yang punya rasa bersalah dan dosa, dia tidak akan pernah bisa rest, karena yang ada di pikirannya adalah rasa salah dan dosa. Sehingga dia ingin lakukan istirahat kepikiran, dia ingin rest kepikiran, dia ingin lakukan sesuatu, dia kepikiran karena ada dosa yang menghambat. Sehingga kemudian Yesus pun tetap memanggil yang berdosa, yang berbeban berat, yang punya ikatan-ikatan, datang kepadaku, aku memberikan kelegaan bagimu. Bapak Ibu Saudara, dosa, kekhawatiran selesai di tangan Tuhan. Waktu saudara hampiri Tuhan, waktu saudara ketemu dengan Yesus, maka kita akan menemukan istirahat yang baik. Setelah istirahat, tentu tidak seterusnya Bapak Ibu Saudara istirahat, kecuali nanti istirahat yang seterusnya itu kalau kita sudah namanya RIP, rest in peace. Nah itu beda cerita. Kita memang istirahat seterusnya, selama-lamanya. Kita akan istirahat, kita akan tidak menderita lagi, kita tidak akan sakit lagi, kita tidak akan mengalami kekhawatiran lagi, karena kita sudah meninggalkan dunia ini, alias RIP, rest in peace. Tapi jangan cepat-cepat kalau belum waktunya. Apa meneh kesusu, wes Tuhan ra kuat, wes kenapa kok itu. Aku tak istirahat. Kalau masih diberi hidup, maka yang kedua, kata pikulah kuk yang kupasang, itu artinya kalau sesudah istirahat saudara diberi kelegaan oleh Tuhan, Tuhan masih tetap supaya saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang belum selesai lewat kemampuan Bapak Ibu Saudara. Ada yang bekerja, ada yang menjadi pelayan toko, ada yang punya toko, ada yang menjadi pelayan, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang melayani Tuhan. Tetaplah bekerja sesuai dengan panggilan Bapak Ibu Saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Pikulah kuk yang kupasang, ikuti rencananya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Nanti waktu hidup sesuai dengan kehendaknya, capek lagi, berbeban berat lagi, tetap ambil waktu untuk istirahat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ada satu seni di Jepang namanya kintsugi. Kintsugi itu sama seperti gambaran kehidupan kita, yang kadang-kadang kita tuh seperti bejana yang kadang-kadang meretak. Pak kuat, aduh melayani neng Nganjuk itu 10-an tahun di sini tuh diunek-unek gitu, dirasani gantek, wes mulai deh. Ada kalanya hati kita retak, ada kalanya kita hancur, ada kalanya sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, seni kintsugi ini menjadi sesuatu nilai yang sangat mahal. Ini barang-barang retakan yang pecah tapi dipasang dinilai sangat mahal. Kenapa?
Karena dia dibetulin, dilem ulang, tapi ngelemnya pakai butiran-butiran emas. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saat Bapak Ibu Saudara retak dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saat Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu kegagalan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara istirahat. Waktu istirahat itulah Tuhan membetulkan retakan-retakan itu. Waktu istirahat itulah Tuhan menambah kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara mengalami patah hati, patah semangat, saudara mengalami kekhawatiran, kegelisahan, dan saudara mengambil waktu istirahat, itu waktu yang tepat Tuhan pasang Bapak Ibu Saudara kembali. Sehingga Tuhan sering memulihkan kita justru saat kita sedang beristirahat dan bukan saat kita terus bergerak. Dalam semua perkara, dalam semua kejadian, kita bisa gagal. Tapi kegagalan itu justru Tuhan pakai dengan tujuan apa? Kemuliaan namanya. Seperti barang-barang kintsugi ini, harusnya pecah ya sudah dibuang saja. Pecah tidak ada harganya. Tapi waktu pecah justru ditempel dengan sesuatu yang berharga sehingga nilainya menjadi nilai yang sangat luar biasa. Sama seperti kehidupan kita. Jangan pernah menyerah waktu kita gagal. Jangan pernah menyerah waktu kita jatuh. Jangan pernah menyerah waktu seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu saatnya kita ambil waktu istirahat supaya Tuhan tempelkan, rekatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita akan membuka firman. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita boleh nyanyi satu lagu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Naikkan pujian lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
antara Bapak Ibu Saudara ada yang sibuk dalam rumah tangganya, sebagai istri, melayani suami, melayani anak-anak, begitu sibuk dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan, ibu sebagai pegawai, ada banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dalam dunia pelayanan, ada banyak hal yang harus dipikirkan dan lain sebagainya. Tidak salah dengan semua kesibukan itu. Tetapi jika kita sudah merasa capek, kita sudah merasa beban berat, Yesus datang dan memberikan undangan buat kita. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku memberikan kelegaan bagimu. Mari kita keluar sebentar. Mari kita mundur sebentar untuk kita mengambil waktu istirahat. Karena istirahat ini perintah Tuhan. Istirahat ini merupakan hukum di mana Tuhan mengingatkan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara harus mengambil waktu untuk istirahat. Bapa di surga, hamba berdoa buat umatmu yang ada di Betani Nganjuk. Secara pribadi hambamu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu di tempat ini. Tapi kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini, kami akan ambil waktu rest. Kami akan ambil waktu untuk istirahat, di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan kami, di mana Tuhan akan mengambil segala beban berat kami dan mengganti dengan kelegaan. Kami berterima kasih atas undangan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengikuti dan memenuhi undangan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan tolong mereka supaya mereka juga tidak terjebak dengan pelayanan-pelayanan, kegiatan pelayanan, tapi ada waktu-waktu khusus menghadap Tuhan, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan, karena kami tahu damai sejahtera, keselamatan berasal daripada Tuhan yang memberikan ketenangan hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghina, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus satu
yang lain. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus berkarya dalam setiap pribadi kami. Hamba-Mu percaya kekuatan, semangat yang baru Engkau sudah taruh dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dan mereka akan tetap kuat, tetap teguh menghadapi segala kehidupan ke depan, karena mereka tidak sendiri, tetapi ada bersama Yesus, ada Roh Kudus yang selalu menopang, memampukan ya Tuhanku. Dan bawa terus Bapa setiap kami para hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini senantiasa memiliki waktu yang istirahat, sabat itu, rest itu, biarlah kami lakukan senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami hanya Engkau saja. Dan sungguh hanya dalam hadirat-Mu saja kami merasakan kelegaan yang luar biasa. Ada kekuatan, ada damai, ada penghiburan, ada kemampuan, ada semangat, ada roh yang terus menyala, kekuatan yang berlimpah-limpah ya Roh Kudus. Engkau selalu anugerahkan dalam pribadi lepas pribadi kami semua. Terima kasih ya Bapa, meteraikan setiap firman-Mu, jadikan setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba boleh berhenti berbicara, mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini, sehingga mulai hari ini kami tahu lebih lagi apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi segala kehidupan ini, sehingga kami tidak disibukkan dengan perkara duniawi dan tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain, tetapi kami tahu kami harus membawa hidup semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu secara khusus Bapak Pendeta Yulianto yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, pakai lebih lagi hamba-Mu ya Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pelayanan, berkati dalam segala pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan. Roh Kudus yang terus menopang hamba-Mu Bapak Pendeta Yulianto untuk mengemban setiap tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan. Berkat Tuhan semakin dilimpahkan dalam kehidupan hamba-Mu bersama keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, juga setiap kami umat-Mu kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang baru pagi ini, dan terus membawa kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, sebentar kembali kami dan berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan dan siap mengalami anugerah Tuhan lebih lagi. Dengan penuh iman bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi ini. Biarlah terus membawa kita untuk selalu diingatkan ya, untuk senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik saudara, sambil kita mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Pengumuman hari ini saudara, hari Minggu tanggal 6 Juli ya 2025, kita sudah ada di bulan Juli di tahun 2025 ya. Itu hal yang luar biasa, kita bisa diberi kekuatan untuk melewati hari-hari kita ya. Puji Tuhan. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yulianto yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan kami lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Nah saudaraku, kita sudah dengar firman Tuhan ya pagi ini. Saya mau tes saja, yang paling diingat Bapak Ibu Saudara firman hari ini yang harus dilakukan apa? Istirahat. Tidur terus. Loh, gak bahaya gitu. Ya istirahat bukan berarti tidur terus ya. Jadi istirahat, gak ada yang lain yang diingat? Khususnya suami istri dan keluarga berpelukan. Nah, jangan lupa ya, ternyata Teletubbies itu sangat mujarab. Tadi suami saya di belakang, berarti kayak Teletubbies Noma. Iya gak apa-apa, Teletubbies selalu apa? Berpelukan. Cuman catatannya jangan salah memeluk. Nah itu ya, karena zaman akhir ini ya banyak yang salah memeluk ya gitu ya. Itu ya saya garis bawahi, tekankan kita ya, berpelukan itu ternyata luar biasa dampaknya ya.
Yang tensi tinggi mulai hari ini harus sering apa? Berpelukan ya. Jadi catatannya jangan salah peluk ya. Suami peluk istri ya, istri peluk suami, jangan sampai peluk istri suaminya orang lain ya. Jadi orang tua peluk anak ya. Jadi seperti itu. Anak saya tadi ada beri guyonan. Waduh, jangan Mak. Nanti kalau aku dipeluk malah tensiku tinggi. Katanya seperti itu. Karena sejak kecil Pak ya, beda sama anak saya pertama. Jadi nggak pernah mau yang namanya apa itu sudah tidur di koloni, nggak pernah mau saudaraku lah. Padahal hari ini dipeluk itu tidak membuat tensi tinggi. Tetapi sering berpelukan juga bahaya mungkin ya. Tensinya rendah ya Pak. Enggak juga. Enggak saudara, memang ya kalau kita itu selalu berpelukan itu luar biasa ya. Ada kebahagiaan ya. Percayalah dan itu PR-nya ya. Jadi istirahat jangan terus tidur terus, tadi salah ya. Persembahnya bilang tidur terus bahaya itu lah. Tidur terus berarti sudah nggak bangun lagi bahaya. Ya. Jangan dulu ya. Tadi Bapak Pendeta katakan jangan dulu sebelum waktunya, jangan kesusu ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu. Dan yang kedua PR-nya adalah yuk peluk. Yang gak pernah peluk suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun, sahabat, berpelukan. Catatannya apa saudaraku? Apa tadi catatan berpeluk? Jangan salah memeluk ya, itu wajib diingat itu ya. Oke, puji Tuhan saudaraku. Untuk ibadah sepekan saudara, kita akan bertemu kembali di hari Rabu, yaitu dalam ibadah family altar di rumah Bapak Billy Desa Candirejo ya. Dan juga di hari Kamis saudaraku kembali berkumpul ya, terus semangat ya para pelayan Tuhan dalam ibadah doa malam, yaitu jam 18.30 juga 6:30 malam di tempat ini ya. Terus membawa diri semakin ada dalam hadirat Tuhan, karena itulah tempat istirahat yang luar biasa ya. Di hari Sabtu kembali para youth berkumpul di dalam ibadah youth service setiap hari Sabtu jam 18.30 WIB 6:30 malam. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir tetap apa kekasih Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa jangan lupa bahagia, termasuk tadi pesannya kalau Bapak Ibu sudah melakukannya ya, yaitu selalu senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Rest tadi, istirahat, healing boleh, yang penting tetap di dalam kebenaran ya. Seperti itu kekasih Tuhan, juga memeluk ya, itu maka kebahagiaan pasti kita alami, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mulai hari ini tidak ada yang hipertensi, semuanya normal ya, semuanya sehat ya, karena firman hari ini sudah memberitahu bukan rohani saja tapi jasmani kita semuanya mengalami kesehatan, semua tensinya normal, sehat, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Yang mau alami itu katakan amin. Yang mau lebih lagi diberkati menjadi berkat katakan amin. Yang mau sehat sampai Tuhan datang katakan amin. Yes, mari sama-sama kita berdiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Penyataanmu sempurna, wajahmu damai, apakah saja.
Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan sepulang kami dari tempat ibadah ini, mulut kami akan terus memuji dan memuliakan Engkau. Hati kami akan terus bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami Tuhan sudah berkati. Setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi kami mempercayakan, setiap taburan pasti akan kembali dengan tuaian yang besar. Kami berdoa supaya setiap kami yang dalam masa studi Tuhan juga berkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan ketika kami studi. Dalam pekerjaan Tuhan juga berkati, rumah tangga setiap umat-Mu yang tempat ini, suami istri juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mau mengundurkan diri dari ruangan-Mu di tempat ini, dan kami mau menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih yang berasal daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya.